Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 2. Apa kabar adik-adik semua? Semoga sehat-sehat selalu ya adik-adik. Selamat datang kembali di channel kakak. Kali ini kakak akan membahas pelajaran tematik kelas 2, tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Pengalamanku di rumah. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Beni asik membantu di rumah. Beni membantu ibu, ayah, dan kakak. Beni membantu ibu memajang jam dinding. Ibu membantu ayah memperbaiki motor. Beni membantu kakak membersihkan kamar. Apa yang dilakukan Beni? Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Jam dinding di rumah Beni mati. Ibu minta tolong Beni mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Beni minta maaf kepada ibunya. Selanjutnya, ayo mengamati. Dengarkan teks percakapan berikut dengan seksama. Ibu berkata, "Beni, coba lihat jam dinding di rumah, Nak." Beni menjawab, "Ya, Bu." Beni melihat jam dinding. "Wah, jarumnya berhenti bergerak, Bu." Ibu berkata, "Kalau begitu, apa yang harus dilakukan?" Beni menjawab, "Beni harus mengganti baterai dengan yang baru, Bu." Ibu berkata, "Maukah Beni mengganti baterainya?" Beni menjawab, "Mau, Bu." Beni naik di atas tangga. Ibu berkata, "Hati-hati ya, Nak." Beni menjawab, "Ya, Bu." Saat menjangkau jam dinding, Beni kurang hati-hati. Ibu berkata, "Wah, jamnya retak." Beni menjawab, "Maafkan Beni, Bu. Beni kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dinding terjatuh." Ibu berkata, "Ya, Nak, kedepannya Beni harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa." Ya, selanjutnya ayo mengamati. Sudahkah kamu mendengarkan teks percakapan? Buatlah pertanyaannya, mintalah temanmu menjawabnya. Pertanyaannya misalnya seperti ini ya adik-adik. Siapa yang membantu ibu mengganti baterai jam dinding? Jawaban teman, Beni. Nah, adik-adik juga bisa membuat pertanyaan yang lain ya. Selanjutnya, ayo menulis. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, apa yang terjadi dengan jam dinding? Jam dinding di rumah Beni mati. Yang kedua, siapa yang mengambil jam dinding? Yang mengambil jam dinding adalah Beni. Yang ketiga, mengapa jam dinding jatuh? Karena saat menjangkau jam dinding, Beni kurang hati-hati. Yang keempat, bagaimana cara mengambil jam dinding? Beni menaiki tangga, kemudian menjangkau jam dinding. Yang kelima, Beni telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Beni kepada ibunya? Beni meminta maaf kepada ibunya. Ya, selanjutnya ayo berlatih. Gambar berikut menunjukkan sikap santun. Sikap Beni santun kepada ibunya. Latihlah dirimu seperti Beni kepada ibunya. Beni menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Coba lakukan bersama dengan temanmu. Beni berkata, "Maafkan Beni ya, Bu. Beni sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak." Ibu menjawab, "Ya, Nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa." Selanjutnya, ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Beni teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda yang ada di rumah. Beni ingin mengukur panjang jam dinding.
Berapakah panjang jam dinding ini? Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris disebut juga mistar. Pernahkah kamu menggunakan penggaris? Ya, tentu saja pernah ya adik-adik. Sebutkan benda yang pernah diukur dengan penggaris. Misalnya di sini ada buku, pensil, tempat pensil, dan lain-lain. Sebutkan satuan ukuran yang ada di penggaris. Satuan ukuran yang ada di penggaris yaitu sentimeter, disingkat cm. Ya, perhatikan percakapan berikut. Benny bertanya, "Bu, apakah nama satuan pada penggaris?" Benny lupa nama satuannya. Ibu menjawab, "Satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat cm." Benny berkata, "Bagaimana cara menggunakannya, Bu?" Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Ibu menjawab, "Terima kasih, Bu." Selanjutnya, ayo mencoba. Kamu sudah mengetahui cara mengukur benda. Ukurlah benda-benda yang ada di sekitarmu. Gunakan penggaris untuk mengukurnya. Sini terdapat tabel, nama benda, dan panjangnya. Contohnya antara lain nomor 1, buku. Panjangnya kira-kira saja ya adik-adik. Buku panjangnya 20 cm. Kemudian pensil panjangnya 11 cm. Kemudian yang ketiga, tempat pensil panjangnya 20 cm. Yang keempat, tempat tisu panjangnya 27 cm. Dan yang kelima, figura panjangnya 35 cm. Nah, adik-adik bisa mengukur benda-benda yang ada di rumah adik-adik ya dengan menggunakan penggaris atau mistar. Ya, selanjutnya ayo berlatih. Kamu sudah dapat mengukur panjang benda di sekitarmu. Perhatikan gambar berikut. Pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris. Berikan tanda centang pada gambar berikut. Ya, gambar yang pertama di sini ada kotak tisu. Apakah kotak tisu bisa diukur dengan penggaris? Ya, bisa ya adik-adik. Jadi kita centang. Yang kedua, pintu. Apa pintu bisa diukur dengan penggaris? Tidak ya adik-adik. Jadi pintu bisa diukur dengan menggunakan meteran. Jadi kita beri tanda silang. Yang ketiga, meja. Meja juga tidak bisa diukur dengan penggaris. Meja diukur dengan meteran. Yang keempat, tangga. Tangga juga seharusnya diukur dengan meteran ya adik-adik. Kita beri tanda silang ya. Yang kelima, figura. Figura bisa diukur dengan penggaris. Jadi kita centang. Dan yang keenam, di sini terdapat akuarium. Akuarium juga seharusnya diukur dengan menggunakan meteran. Kita silang ya adik-adik. Di sini kakak beri catatan, benda yang panjangnya melebihi penggaris atau mistar sebaiknya diukur menggunakan meteran. Ya, selanjutnya ayo bernyanyi. Tahukah kamu tekanan nada? Tekanan nada pada lagu ada 2, nada kuat dan nada lemah. Tanda kurang dari artinya nada kuat. Sedangkan tanda lebih dari artinya nada lemah. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi ciptaan A.T. Mahmud, Birama 2/4, tempo sedang, Do sama dengan C. Mari kita menyanyikan bersama-sama lagu Pelangi-Pelangi ciptaan A.T. Mahmud. Pelangi-pelangi
Setelah bernyanyi, ayo berdiskusi. Kamu sudah mengetahui tekanan nada, baik nada kuat maupun lemah. Perhatikan kosakata pada teks lagu Pelangi-Pelangi. Coba tentukan panjang dan pendek bunyinya. Cara mengetahui panjang pendek nada adalah dengan melihat notasinya. Jika notasi diikuti dengan titik di belakangnya, maka itu adalah nada panjang. Tuliskan hasilnya pada kotak berikut. Ya, selanjutnya yang kedua, garis bawahi teks lagu Pelangi-Pelangi, bunyi panjang dengan garis merah, bunyi pendek dengan garis biru. Ya, sekian dulu pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.